Oke, terima kasih. Ya, bacaan untuk misa besok persis untuk Minggu Prapaskah yang ketiga di pertengahan menuju Paskah. Pakai Menarik. on cam lama tidak jumpa. Nanti saja. Eh, Memang bacaan ini sengaja diletakkan di Minggu Prapaskah yang ketiga untuk mengundang kita semua, Gereja Katolik, untuk memandang peristiwa Yesus yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem dan disamperin oleh orang-orang Yahudi yang mengisahkan peristiwa tragis yang dialami oleh orang-orang Galilea. Dan ini mencerminkan situasi kita pada umumnya yang kadang-kadang ketika melihat pengalaman penderitaan tragis dari orang lain, kita mudah untuk melihat bahwa itu adalah bagian dari kutukan atau hukuman Tuhan atas keberdosaan mereka. Itu disposisi orang-orang yang datang kepada Yesus. Mereka ingin menyampaikan berita itu dan mengharapkan tanggapan pembenaran dari Yesus bahwa mereka semua mati oleh karena kutukan dari Tuhan. Namun justru Yesus memanfaatkan peristiwa ini untuk melihat diri sendiri sekarang. Bukan hanya melihat peristiwa hidup orang lain, peristiwa tragis dari yang dialami orang lain, tapi sekarang dari peristiwa tragis yang dialami orang lain, Yesus mengembalikan kembali kepada mereka sendiri. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan sama seperti mereka. Bahwa nasib yang sama juga kamu alami dalam hidupmu jika kamu tidak bertobat. Yesus tidak kompromi di sini. Soal pertobatan dia tegas dalam hal soal pertobatan. Dan dia menegaskan itu dalam momen ketika orang-orang memberitakan peristiwa tragis yang dialami di Galilea dan di Siloam. Teman-teman yang terkasih, melalui Injil ini, Yesus kemudian masuk ke perumpamaan berikutnya untuk memperdalam yang sebelumnya. Bahwa dia mengisahkan tentang perumpamaan pohon ara. Dia sudah berkali-kali datang untuk mendapatkan buah dari pohon ara ini. Namun dia tidak menemukan buahnya. Dan dia minta supaya ditebang saja pohon ara ini. Karena untuk apa dia hidup jika hanya menjadi hiasan saja, tidak ada faedahnya. Namun pengurus kebun meminta kesempatan. Dia meminta supaya diberi kesempatan untuk memupuk pohon ara ini, sehingga siapa tahu pada tahun berikutnya dia bisa berbuah lagi. Jika tidak juga berbuah, silakan tebang. Artinya, pengurus kebun ini kemudian mengatakan, kalau memang kesempatan sudah diberikan, tetapi dia tidak juga berbuah, maka silakan tebang. Gereja Katolik memiliki berbagai macam sarana. Tadi Romo Hiro sudah menyinggung. Sarana-sarana yang penting untuk mencangkul. Jadi tadi kan memberi pupuk, menggembur di sekitar pohon, itu kan mencangkul hati kita. Hati kita ini perlu dicangkul, perlu diberi pupuk. Dan itu gereja Katolik adalah yang merawat kebun ini dengan berbagai macam sarana-sarana yang tersedia di dalam gereja. Kitab suci, panduan magisterium, kemudian tradisi suci, aneka sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Itu seperti makanan tadi, makanan yang berlimpah. Di rumah Bapa itu, makanan yang berlimpah yang tersedia untuk anak-anaknya supaya mencangkul hatinya,
sehingga bisa menghasilkan buah dalam hidup. Dan Gereja Katolik menyediakan sarana utama di masa Prapaskah ini, yaitu sakramen tobat yang tidak ada di dalam saudara-saudari kita yang terpisah Protestan. Melalui sakramen tobat inilah itu bentuk konkret dari bagaimana kita bertobat dan kembali ke Bapa. Bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup. Bagaimana kita kemudian bisa mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Sehingga pada saat Paskah nanti bukan memandang Kristus yang bangkit saja, tapi kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu saja dari saya berkaitan dengan Injil pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, yang memang keras karena menyentuh kesadaran. Jadi Injil ini terus dibacakan juga pada masa Prapaskah ini supaya mengingatkan kita bahwa inilah kesempatan kita mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali minimal pada masa Prapaskah inilah. Karena saya rasa juga ini otokritik juga untuk kita, bahwa rasa akan dosa itu mulai hilang. Bahwa kamar pengakuan pun kadang-kadang mulai sepi. Kadang-kadang mulai sepi. Karena orang mulai merasa bahwa tidak berdosa lagi. Mulai merelativisirkan soal dosa itu dalam hidupnya. Sehingga kemudian berbanding lurus juga dengan kurangnya memanfaatkan sakramen tobat ini dalam perjalanan pertobatan yang sejati. Padahal gereja telah menyediakan itu, sarana itu bagi kita. Jangan sampai kita seperti anak sulung tadi, yang kemudian tidak memanfaatkan semua sarana-sarana untuk bertumbuh itu. Dan dalam kaitan dengan Protestantisme, iman kita itu iman yang ajaran Gereja Katolik jelas. Iman itu perlu usaha untuk bertumbuh. Tadi menggembur lahan segala macam itu bagian dari usaha manusia untuk bertumbuh. Tidak sekali baptis selesai langsung masuk surga bulat-bulat, tidak. Perlu usaha yang luar biasa dalam hidup ini, jatuh dan bangun, untuk memperbaiki diri, untuk bertumbuh dalam hidup rohani, supaya mencapai kedewasaan Kristus dalam perjalanan hidup rohani gitu. Dan perjalanan hidup menjadi murid Kristus itu perlu perjuangan. Tidak otomatis dibaptis selesai kita selamat. Ongkang-ongkang kaki nanti masuk surga bulat-bulat itu. Tidak ada itu. Kitab suci tidak pernah mengajarkan itu. Luther ya saja yang aneh-aneh saja itu. Yang ngarang bebas tuh. Jadi kitab suci itu kalau baca semua itu usaha manusia tuh kuat sekali. Kehendak bebas itu kuat sekali. Luther dengan Calvin itu aneh-aneh saja. Muncul 1500 tahun kemudian mau aneh-aneh lagi. Lebih besar lagi dari para bapak gereja lagi. Lebih besar lagi dari para rasul lagi yang mengajarkan tentang iman dan perbuatan. Kita tidak pernah, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Tidak. Iman dan perbuatan. Iman yang hidup. Iman yang bergerak aktif. Yang berusaha untuk bertobat. Seperti anak yang hilang yang mau pulang. Itu iman yang berusaha itu. Bukan iman yang tunggu dicari. Tapi iman yang kemudian berusaha untuk bertumbuh dalam hidup. Demikianlah yang mau saya sampaikan berkaitan dengan Injil besok. Dalam kaitan juga dengan Protestantisme. Supaya umat Katolik juga mengerti bagaimana Gereja Katolik menafsirkan kitab suci itu dalam kesetiaan dengan tradisi suci dan magisterium. Tidak asal jeplak, comot ayat, cocokkan ayat, dan suka-suka menafsirkannya secara liar tanpa panduan magisterium. Sehingga romo-romo itu, kalau mengajar itu, selalu sama. Tidak ada yang berbeda. Mungkin menyisipkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi kalau soal doktrin, selalu sama di antara semua pengajaran para imam. Karena kalau meleset sedikit, lama-lama itu romo-romo juga
dipantau juga tuh. Bisa ekskomunikasi kalau bebas-bebas, suka-suka mengajarkan sesuai dengan keinginan sendiri. Demikian dari saya. Cukup saja. Mungkin terlalu banyak saya omong. Ya, terima kasih Romo. Romo untuk Romo Cafe dan Romo Marcel, saya juga ingin bertanya nih sedikit ya. Di sini kan saya lihat ada kondisi orang membawa kabar tentang orang yang mungkin yang darahnya dicampur dengan korban yang dipersembahkan. Kita tahu korban itu dipersembahkan di Bait Allah, ya. Terus yang kedua juga nanti ada ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, juga berarti di Bait Allah. Kondisi di dalam Bait Allah. Nah, terus kondisi yang ketiga saya lihat di sini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dia di kebun anggur nih, pohon ara nih. Tapi dia mencari buah pohon ara itu. Kenapa tidak mencari buah pohon anggur? Nah, jadi mungkin lebih detailnya seperti itu, nanti kok sama Yesus diarahkannya kepada pertobatan itu sendiri gitu loh. Mungkin Romo Kavi bisa menjelaskan lebih detailnya, Romo. Ada berapa pertanyaan di sini? Ada kata-kata nasib, Romo. Jadi kalau saya lihat di sini, orang yang benar-benar datang ke Bait Allah itu kan orang yang mempersembahkan kurban, orang yang dekat Siloam itu biasanya kan yang penyembuhan kan mengharapkan malaikat ya, ada guncangan air, berarti kan mengharapkan kehadiran Allah itu sendiri kan. Nah, tetapi di sini Yesus mengatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Berarti kan binasanya ini kan caranya demikian, tapi kan di sini ada lagi sangkamu karena mereka mengalami nasib. Apakah mungkin mereka ini ada perbandingan gitu, nasib yang orang bertobat yang mereka pada di Bait Allah ini mungkin lebih baik dibandingkan mereka yang pada mungkin yang di sini dibandingkannya dengan kesalehan ya. Semua orang lain yang diam di Yerusalem kan. Jadi perbandingannya seperti itu atau gimana ya, Romo ya? Kau harus baca semua Lukas 13. Iya, Romo. Harus baca Lukas 13 semua. Iya, karena hubungannya ini dosa dan penderitaan ya, Romo. Iya. Judul Lukas 13. Ayo. Judulnya Lukas dosa dan penderitaan. Dosa dan penderitaan. Kalau dalam bahasa Spanyol arrepentios artinya pertobatan. Di Indonesia diterjemahkan sebagai dosa dan penderitaan. Ya, dosa dan penderitaan. Tugasnya Deu baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 35. Oke, di sini dibagi ada berapa bagian di sini Lukas 13 ini. Yang pertama 6 sampai dengan 9 tentang apa? 10 sampai dengan 17 tentang apa? 18 sampai dengan 19 tentang apa? 20-21 tentang apa? 22 sampai dengan 30 tentang pintu yang sempit. 31 sampai dengan 35 tentang tangisan Yesus terhadap Yerusalem. Jadi, Deo, engkau punya yang mana nih? Dan besok aja, Romo. Yang sesuai buat yang dari 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Tapi engkau sudah kaitkan dengan ini yang lain itu. Oke. Kalau kita baca satu persatu. Persoalan ini kupas pembelajaran kitab suci. Satu persatu harus dikupas. Ini jadi persoalan. Makanya saya bilang kalau kita mau merangkum bukan sebagai pesan atau merangkumkan kupas satu persatu. Ada kata-kata nasibnya itu, Romo, yang saya pengen lihat. Oke. Di ayat berapa nasib ya? Sebentar, nasib itu ada di ayat 2-nya, Romo. Jadi orang yang menyerahkan persembahan. Oke, kita kembali ke Yunani, diterjemahkan ke Indonesia sebagai nasib itu kata apa? Baca ayat 2, Nona. Halo. Ya, saya lagi minum tadi, Pater. Oke. Ayat 2. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu
orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami penderitaan itu. Maksudnya nasib di mana nih? Itu TB2 ya? Iya, TB2 ini. Kalau yang TB lama dia ditulisnya nasib, Romo. Tapi di Jadi mungkin penderitaan itu ya, penderitaan ya. di penderitaan kalau itu. Tapi di Americans tidak ada kata nasib. Penderitaan. Penderitaan. Ya, están pensando los que Galileos, estos pecadores, a la doctrina, los Galileos llegaron, han sufrido. Sekarang oke, kita pakai kata penderitaan. Kalau kita mau ke Yunani, dia pakai kata apa di situ? Dia pakai kata pasjo, padecido. Artinya Ya, penderitaan. mengalami, mengalami sebuah sensasi apa nih, dolorosa, sensasi Penderitaan. seperti itu, penderitaan. Jadi penderitaan ini anggap sebagai nasib atau bagaimana? Bukan. Deo, jadi engkau punya konsep nasib ini seperti apa? Sudah ditentukan Ya, jadi seperti kalau itu. enggak, jadi saya melihatnya seperti ini, Romo. Ini orang-orang yang sedang apa? Yang sedang mempersembahkan kurban, orang yang sedang menanti Allah, mengalami suatu yang apa ya, suatu keadaan yang benar-benar tidak mengenakan kan ya, Romo ya, keadaan yang tidak mengenakan. Yang satu menjadi korban Pilatus, yang satu lagi menjadi korban dari jatuhnya menara Siloam tersebut. Padahal mereka sedang mencari Tuhan, Romo, mencari kehadiran Allah itu sendiri. Jadi saya melihatnya kok kayak ada apa ya, di satu sisi dia sedang mencari Tuhan, tapi seolah-olah ada penderitaan dalam pencarian Tuhan itu, Romo. Yesus bilang, barang siapa yang ingin menjadi muridku, harus apa dia? Harus memikul salib, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Kalau tidak ada salib, berarti kita pakai teologi kemakmuran. Iya benar-benar, Romo. Jadi bagaimana engkau memahami penderitaan di sini? Pahaminya berarti untuk mengikut Yesus memang tidak mudah. Untuk mencari Allah itu, kehadiran Allah memang tidak mudah ya, Romo ya. Oke. Sekarang kita harus mengerti kenapa mereka dibunuh mati pada saat itu ya, teman-teman. Ayat 1-nya itu. Pemberontakan. Bagaimana Pilatus memerintah untuk membunuh mereka. Itu di sini mereka pergi untuk mempersembahkan kurban, ya. Tetapi Pilatus memberi mandat untuk membunuh mereka. Alasan yang paling utama adalah ketidaktaatan mereka kepada hukum Romawi. Seperti itu. Jadi ketika mereka masih ada di sana, ketika mereka di tempat persembahan, di sana mereka ditemukan, ya langsung dibunuh di sana. Ini lebih kepada karena itu Pilatus itu dia orang Yahudi atau orang Romawi. Oke. Karena itu menurut Yosefo itu yang orang Yahudi yang sejarawan mengatakan bahwa la matanza de unos sekitar 3.000 orang Yahudi oleh Archelaus di dalam siglo 1 abad 1 sebelum Kristus. Pilatus conoce que su falta de sensibilidad ke pueblo judío. Artinya dia juga mengakui bahwa Pilatus juga mengakui bahwa ini terlalu sensitif terhadap hukum Yahudi. Karena itu ketika orang-orang ini melanggar hukum Romawi, dimanapun mereka berada dibunuh. Karena itu kita harus tahu ayat 1-nya alasan kenapa Pilatus membunuh. Ketika mereka lagi mempersembahkan kurban, dibunuh pada saat itu. Ketika dibunuh di sana, bagaimana dengan darah domba yang mereka persembahkan dan dengan darah mereka sendiri? Mereka bagian dari pemberontak ya, Romo ya? Ya, itu tuh, karena ini di sini ayat 1 katakan secara jelas bahwa mereka melanggar hukum Romawi. Di sini bukan hukum Yahudi. Berarti pemberontak lah ya, Romo ya? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa mereka dibunuh dulu. Apakah mereka mencari Tuhan pada saat itu atau mereka pergi mencari Tuhan tetapi
melanggar hukum sosial pada saat itu adalah penjajah, mereka adalah orang Romawi. Ya mereka dibunuh pada saat mereka mempersembahkan. Jadi harus tahu dulu alasan kenapa ayat 1 sebelum ayat 2. Karena itu dia katakan begini ayat 2, Nona. Ayat 2. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu?" Oke, kenapa mereka mengalami penderitaan itu? Bagi mempersembahkan, hanya bagi orang Yahudi hukum darah, ketika darah itu dituangkan di sana, bukan darah binatang, mungkin darah manusia yang bergabung dengan darah anak domba di sana, maka dianggap sebagai dosa. Tetapi Yesus bilang, jangan salah paham. Apakah mereka lebih berdosa daripada kalian semua yang di Galilea? Makanya ayat 3, apa kata Yesus? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Hati-hati Katolik yang melihat orang lain lebih berdosa daripada dirinya sendiri. Seperti Pater Marcel bilang, saatnya bercermin. Lebih mudah menghakimi yang di luar daripada sebagai anak pertama yang hilang di dalam, tetapi lebih menghakimi mereka yang hilang, yang keluar dari kita dalam pengertian ini. Wah, ini menjadi pertobatan untuk kita semua dalam pengertian itu. Karena itu, kira-kira mau baca pikiran, engkau mau katakan itu kata nasib, tidak ini penderitaan ya. Karena di sana dikatakan kata pasjo, atau itu artinya padesino, artinya mengalami sensasi sensasi dolorosa, sensasi sakit begitu. Sufrir, menderita. Jadi kalau kita kembali kata asal, kok tidak ada di sini kata nasib, tidak ada nasib. Dia punya ini sinonim itu apa saja ya teman-teman? Supaya Romo tadi di sini Yesus mengatakan memperbandingkan orang yang sedang menderita dianggap seorang yang berdosa seperti itu ya Romo ya. Bukan itu, orang Yahudi berpikir bahwa orang yang waktu itu dibunuh oleh Pilatus bersama dengan persembahan itu karena hukum darah, karena mereka mati dibunuh di sana, artinya mereka itu dianggap berdosa. Makanya Yesus bilang kalau tidak bertobat dan kamu bilang mereka yang berdosa karena dibunuh pada saat itu, pada saat membawakan persembahan, itu lebih berdosa daripada kalian. Yesus bilang hilang pikiran itu. Jangan anggap mereka lebih berdosa daripada kalian. Kalau kalian semua yang hidup di Galilea ini tidak mau bertobat, itu maksudnya seperti itu. Karena kita lebih banyak menghakimi orang lain yang berdosa daripada kita. Romo, itu maksud saya Romo. Menghakimi itu ya Romo ya, benar. Karena orang Israel berpikir bahwa mereka itu lebih berdosa. Yang lain selain mereka berdosa. Yang itu gejala Protestantisme bahwa mereka itu orang kudus sedang kita berdosa. Jadi Romo, terima jadi kasih. seperti itu. Saya pikir engkau berpikir bahwa itu nasib. Kalau nasib berarti kalau itu nasib berarti hati-hati dengan yang predestinasi. Ya, nasib kita sudah ditentukan. Bahaya sekali karena itu predestinasi, double predestinasi adalah teori nasib ya sebenarnya. Sudah nasib saya sudah ditentukan. Banyak kan nasib sial ya, kita kadang seperti itu. Soalnya sudah ditentukan untuk kita jadi sial gitu. Itu yang engkau maksudkan atau bagaimana? Saya memahami dari segi. Lihat ini orang-orang yang membawa kabar tersebut mengatakan itu nasib Romo. Seperti itu. Bayangkan datangkan Protestan dan tafsir ayat ini dari 60.000. Bahwa kabar ini tuh sedang menghakimi orang-orang yang sedang mengalami bencana ini Romo. Bukan hanya orang itu, semua orang Israel pada saat itu bahwa ketika darah mereka dicampurkan dengan darah rata-rata seperti itu rata-rata. Jadi bukan hanya mereka punya pandangan begitu. Begitu. Terima kasih. Jadi nasib itu sama dengan takdir kan? Beda sedikit. Bisa jadi bisa tidak. Beda. Karena di VT-nya Pater Marcel itu menjelaskan cukup detail ya Pater kalau tidak salah tentang apakah orang Katolik percaya dengan takdir.
Silakan Pater. Bukan agama takdir. Oke, Pater. Nah, Kalau takdir itu mirip Calvin dengan mirip saudari-saudari kita yang Muslim. Itu lebih mirip takdir. Tapi kalau gereja Katolik itu masih dalam arti nasib itu masih. Jadi harus dibedakan antara nasib dan takdir. Kalau takdir itu sudah ditentukan dan kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Tapi kalau nasib ini berkaitan juga dengan nasib hidup kita itu kan. Jadi nasib dalam gereja Katolik masih dalam arti masih diterima. Dalam arti pengertian nasib itu. Sementara takdir tidak. Kita tidak mempercayai takdir dalam arti Calvinis. Karena kita masih menganut apa yang diajarkan juga oleh Agustinus dan Thomas Aquinas. Ada keseimbangan antara kehendak bebas untuk memilih dan juga apa yang menjadi kehendak Allah gitu. Jadi beda antara nasib dan takdir, beda. Karena bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita harus merujuk ke bahasa asing supaya distingsinya menjadi lebih jelas. Tetapi kalau nasib, rata-rata dalam semua literatur Indonesia itu masih diterima kalau soal nasib itu dalam iman Katolik. Tapi kalau soal takdir itu sudah berkaitan dengan predestinasi double Calvinis. Ya, itu bisa diklarifikasi sedikit berkaitan dengan itu. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Om Deu tadi, karena konteks yang lebih penting itu adalah bahwa mereka tadi sudah dijelaskan Romo Hero tadi, bahwa mereka datang membawa berita itu dengan prasangka mereka sendiri bahwa orang yang mati dan darahnya tertumpah bercampur dengan darah hewan kurban itu karena kutukan Tuhan atas dosa yang mereka buat. Kemudian yang kedua, mereka ditimpa oleh menara Siloam, kecelakaan yang menimpa mereka itu juga karena mungkin mereka berdosa, maka mereka mengalami peristiwa tragis itu. Dan itu seringkali juga terjadi dengan peristiwa kebakaran di California. Saya lihat sekali komentar-komentar orang Indonesia di VT-VT berkaitan dengan kebakaran di California itu menghujat bahwa Amerika berdosa, maka mereka mengalami situasi itu. Dan disitulah sabda Yesus dalam Injil hari ini itu relevan untuk mentalitas cara pikir kita. Bahwa ketika melihat sesama kita yang tertimpa bencana, tertimpa musibah, kemudian kita mengatakan Tuhan menghukum mereka karena mereka berdosa. Itu salah, itu keliru. Maka kemudian Yesus mengingatkan, jangan sampai kita lebih mudah untuk melihat apa yang ada di dalam diri orang lain daripada kemudian melihat diri kita sendiri begitu. Maka Yesus membalikkan berita yang ia terima itu dengan kemudian membalikkannya ke mereka sendiri. Sekarang lihat dirimu, jangan sampai hal yang sama itu juga akan kamu alami. Begitu. Kurang lebih Bang Deo, saya menanggapi sedikit. Benar-benar, berarti penghakiman itu ya terhadap sesama ya Romo ya. Benar-benar. Oke, teman-teman.